Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih? Apa masih semangat? Tentu masih dong ya. Jadi di siang hari yang sangat cerah ini, kami dari Idomus Papa Ikatan Doa Kesuksesan Panji, Bernal, dan Akila akan menampilkan kreativitas kami, yaitu lagu kenangan dan puisi kenangan. tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke penampilan pertama, yaitu Dari teman kita, Panji Gumilar Tirtayasa, yang akan membawakan lagu dengan judul Si Paling Yakin. Marilah kita saksikan bersama-sama. Bila
puisi apa ya? Katanya kalau habis lagu biasanya puisi, ya nggak sih? Ya, puisi benar-benar. Berarti kalau aku di sini, Kak Veron di sini, berarti yang bawain Akila. Oke. Beda-beda sih. Kak Akila mau bawain puisi, sebetulnya tuh lembar-lembar berjuang. Oke. Jadi nggak sabar nih. Langsung panggilin. Langsung aja kita panggil Kak Akila dengan karyanya yaitu lembar-lembar perjuangan. Lembar-lembar perjuangan karya Akila. Di ufuk pagi yang masih membusuk, ku buka mata dengan tekad yang baru, menyusun harapan dalam setiap waktu, mengejar cita yang sejak lama ku tuju. Lembar demi lembar aku baca, kata demi kata ku cerna maknanya, meski kadang sulit untuk dipahami. Aku tetap bertahan dan tak ingin berhenti. Malam-malam panjang menjadi saksi saat mata hampir tak sanggup lagi. Tumpukan soal menemani hari-hariku, menguji sabar dan keteguhan hati. Ada saat ketika rasa lelah datang, membuat langkah terasa sangat ringan. Nilai latihan belum sesuai dengan harapan, menimbulkan rasa cemas dalam pikiran. Namun aku sadar di setiap perjalanan tak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Setiap kesalahan adalah perjalanan. Setiap kegagalan adalah kesempatan. Aku belajar bukan karena terpaksa, tetapi demi masa depan yang ku cita-citakan. Aku berusaha bukan karena takut kalah, melainkan hanya ingin memberikan yang terbaik. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa mimpi besar pantas diperjuangkan sepenuh hati, bahwa kerja keras tak akan mengkhianati mereka yang tak teguh berdiri. Sebab UTBK hanyalah satu persinggahan, bukan akhir dari sebuah perjalanan. Yang paling berharga adalah keyakinan untuk terus melangkah meraih masa depan. Maka hari ini aku terus berjalan dengan semangat yang tak pernah ingin mati, belajar, berusaha, dan berdoa dengan sepenuh hati. Karena aku percaya pada akhirnya nanti setiap air mata, lelah, dan doa yang selalu kupanjatkan akan bertemu dalam satu arti, bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati. Sekian dari saya, terima kasih. Ini tak jagoannya. Oke.
berjuang. menyentuh hati. Kisah nyata. Oh, nyata. Masa? Apa nih? Drama nih. Kira-kira habis ini teman kita akan menampilkan apa ya? Kalau habis puisi berarti Lagu. lagu. Kamu tahu nggak judulnya apa? Judulnya kalau di sini ya perjalanan. Oh, perjalanan kemana Berarti kan ini? kita jalan-jalan. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut teman kita. Kak Fenoni Mulanta dengan karyanya berjudul Perjalanan. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang selalu
banget sih. Kisah nyata tadi kayak baik banget. Tapi kayaknya tadi aku dengarnya Mbak Venom ini agak nervous ya. Iya kan? Oh, hilang liriknya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan udah tampil yang terbaik. Habis ini Kak Venom kan lagu berarti puisi. Bagilah dong yang lagi kan. Judulnya Gerbang Awal Menuju Kesuksesan. Sukses banget. Mbak Akila dengan karya puisinya yaitu Gerbang Awal Menuju Kesuksesan. Tepuk tangan. Gerbang awal menuju kesuksesan. Karya Akila. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Setelah sekian lama berdoa, dengan hati berdebar, ku buka hasilnya, mengharap jawaban atas segala usaha. Teringat malam panjang saat kantuk datang menghadap. Teringat lembar soal yang ku perjuangkan dan mimpi yang terus ku pertahankan. Tak sedikit air mata yang jatuh saat merasa lelah dan mulai rapuh. Namun langkah ini tak pernah ingin runtuh, karena harapan selalu tumbuh. Kini senyum akhirnya hadir, menghapus segala rasa khawatir. Namaku terukir dalam kabar yang bahagia, sebuah takdir yang mengalir. Syukur ku panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas setiap kemudahan dan juga pertolongan. Doa-doa yang dahulu kuucapkan perlahan kini menjadi nyata dalam satu kenyataan. Terima kasih untuk setiap usaha yang tak pernah menyerah pada keadaan. Terima kasih untuk setiap doa yang menguatkan di tengah keraguan. Perjalanan ini mengajarkan aku satu arti yang baru, bahwa mimpi perlu diperjuangkan sepenuh hati. Hasil terbaik akan menghampiri mereka yang tekun dan pantang berhenti. Lolos UTBK bukanlah akhir dari tujuan, melainkan awal dari perjalanan, membuka pintu untuk menuju masa depan yang dahulu hanya menjadi sebuah angan-angan. Hari ini aku berdiri dengan bangga, menatap esok dengan penuh percaya, karena dari perjuangan yang luar biasa aku belajar bahwa usaha dan doa akan menemukan jalannya menuju bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Masya Allah.
kita persembahkan semua yang terbaik semakin nyata. Doa aja untukku, untukku. Doa alasan aku bisa, doa alasan aku bertahan. Untukmu kita persembahkan semua. Doa alasan aku bisa, doa alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua yang terbaik untukku. Yang terbaik untukku. Yang terbaik untukku. Wah, beri tepuk tangan yang meriah. Keren banget sih Kak Panji ini. Mohon maaf sebelumnya tadi ada yang nge-lag setelah saya habis. Lebih parah suara aku. Oh, oke. Tapi aku sampai tercengang loh sama nada ini kamu tadi. Masa sih? Iya. Baru deh. Percaya. Oke deh, berarti kalau aku udah nyanyi berarti kan puisi. Mbak Fernel lagi dong. Iya. Ih, Mbak Fernel kan berkali-kali ya. Kamu juga berkali-kali Iya, loh. udah deh. Kamu tahu nggak judul puisinya apa? Ya jelas nggak tahu dong. Aku tahu. Oh, oke apa itu judulnya? Meminta ke langit Oh, meminta ke langit. berdoa. Berdoa. Oke. Ya udah nggak usah lama-lama. Kita sambut teman kita Mbak Fenoni dengan karya puisinya yaitu meminta ke langit. Mari kita saksikan bersama-sama. Mbak Langit. Meminta ke langit. Telah buru setiap menanti. Kapan waktu tiba hari di mana siang terang menanti. Tiap sujud aku berbisik. Tiap malam aku berbisik. Meminta dan mendengarkan berharap ada jawab. Dan di suatu hari ku temui setelah itu seterang silau mendatangi hari-hariku. Ucap syukur tiada berhenti mengingat sang
Apa nih selanjutnya? Lagu. Wah, kita mau mendengarkan suara siapa lagi nih ya? Anak isi itu lagi. Teman kita yang di isi Jogja itu ya. Karena dia mengampu kesenian, jadi kita harus mendengarkan nada-nada melodi yang sangat indah, pengantar tidak bisa sampai terulang. Kamu tahu nggak judul lagunya apa? Nggak tahu. Apa? Aku Still ya. Apa? Jadi Kak Panji itu mau membawakan lagu dengan judul Bersenja Gurau. Oh my god, mau bersenja gurau sama siapa dia itu? Yaudah, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita panggil teman kita, Panji Gumilang Tirta Yasa, yang akan membawakan lagu dengan judul Bersenja Gurau. Mari kita saksikan bersama-sama. puisi dong. Nah, MC-nya lupa deh. Oleng yang lapar ya. Tadi udah makan. Oh, udah makan. Oke. Langsung aja kita lanjut. Siapa yang ambil? Aku. Puisi. Oh, Judulnya Setelah Sempit
saksikan. Setelah sempit ada kunjungan hari akhir. Langit pernah kelabu dan awan. Hari-hari terasa berat untuk dijalani. Langkah tertatih penuh tanya, akankah mimpi datang menghampiri? Dalam sunyi, ku panjatkan doa di antara lelah yang tak pernah terlihat. Ku genggam harapan yang tersisa, meski jalan terasa begitu berat. Buku-buku menjadi saksi setia, malam panjang menjadi sahabat yang menemani. Keringat jatuh bersama pesona, mengiringi setiap mimpi yang kupeluk dengan erat. Ada saatnya ketika aku ingin menyerah, saat hasil belum juga tampak. Namun keyakinan terus melangkah, menuntunku bangkit meski berkali-kali jatuh. Lalu waktu menjawab perlahan, membuka pintu yang lama tertutup, menghapus sempit yang menyesakkan di dada, mengganti duka dengan harapan yang hidup. Kini ku sadari sebuah makna, bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Tak ada malam yang selamanya gelap, tak ada perjuangan yang berakhir sia-sia dalam perjalanan. Sebab setelah sempit ada kemudahan. Setelah hujan hadir pelangi yang sangat indah. Setelah tangis datang kebahagiaan. Setelah lelah terbit senyum yang mereka. Maka akan ku terus ingat selamanya. Saat hidup terasa begitu berat untuk dijalani, tetaplah sabar, berdoa, dan berusaha. Karena setelah sempit pasti ada kemudahan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Oh, ini yang judulnya Setelah Sempit Ada Kemudahan. FYI, judulnya ini terinspirasi dari salah satu lirik lagunya Raisa Ade, Bersenjata. Ya, itu lagu favorit aku. Tapi kita nggak janjian loh ya. Ya, kita nggak ada janjian sama sekali. Jadi karena lagu Bersenjata itu kan menceritakan sebuah perjalanan ya. Setelah sempit itu pasti ada kemudahan. Allah itu pasti membantu orang-orang yang berusaha. Gak terasa ya di penghujung perjalanan. BTW ini penampilan terakhir loh. Dari hidup. Iya, dari Fenoni, Mbak Fenoni. Puisi. Kamu tahu nggak judulnya apa? Oh ya tahu saya kertasnya. Oke. Yang
saksikan penampilan terakhir dari teman kita. Verone Wulandari dengan karya puisinya yaitu Saya. Oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebentar, artisnya lagi mempersiapkan. Oke. Ini sih yang akan saya bawakan ini judulnya Tersayang. Tersayang. Tak sengaja ku bertemu seorang yang tak pernah disangka, seorang yang tulus, seorang yang kuanggap ibu. Tak terhitung, tak terkira, doa-doa terpanjang, doa-doa berhambur doa, hanya demi sukses terakhir. Memaafkan ibu. Beliaulah orang itu yang selalu mendoakan, yang selalu menasihati, yang selalu menyayangi. Entah bagaimana aku balas, entah apa yang harus buat untuk rumah sekarang yang selalu tulus menyayangi. Bu, maaf, lewat puisi ini ku curhat, lewat puisi ini ah, lewat puisi ini ku berucap terima kasih ya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada penampilan kejutan dari kita bertiga. Jangan di-spoiler dulu dong Kak Panji. Oke. Biar jadi surprise. Bentar ya, penyanyi yang satunya lagi nangis. Bukan nangis, itu terharu. Oh, sekali. Gimana perasaan kamu setelah menghadapi pendidikan kembali? Sungguh menyentuh hati. Ya, masih gak percaya kita bisa kumpul di sini. Dan aku juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih terhadap Buma, Veroni, Akila sudah berkumpul di sini bersama. Terima kasih. Menikmati suasana yang cantik dan sejuk ini. Semoga kenangan yang kita bagikan hari ini bisa menjadi satu hal yang indah untuk mengingat di masa depan. Ya, ya mohon HP-nya ya, lagunya. Oh iya, bawa ke sini saja. Ini adalah karya lagu kita bertiga. Kita bikin lagu ini. Satu Satu
akhirnya lolos di PTN hingga sekarang. Yeay. Ya sangat terharu. Saya bingung mau apa bingung. Saking terharunya. Saya tidak mau menangis soalnya. Lagi Kalau yang saya lompatin ke Veronica dulu, saya mau memikirkan ngomong apa. Ayo. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Buma, kepada Pak Oh, oke. kepada Buma, kepada teman-teman semua yang ikut berjuang memperjuangkan UTBK. Kemarin itu saya sudah di titik ingin menyerah sebenarnya, tapi ketika saya berjumpa, saya seperti melihat ternyata masih ada jalan. Saya masih punya Allah yang akan membantu saya, karena Allah akan selalu melihat usaha dari setiap hamba-hambanya. Dari situ mulai timbul rasa semangat dalam diri saya untuk mengejar PTN yang saya impikan, karena UTBK kemarin itu adalah jalan terakhir saya untuk bisa ke PTN tahun ini. Saya benar-benar berterima kasih sekali kepada Buma, kepada teman-teman yang ikut berdoa, memberi semangat untuk mencapai tujuan yang sama. Dan alhamdulillah kita bertiga sama-sama lolos di PTN dan jurusan yang diinginkan. Semoga kita tetap menjadi seperti ini sampai nanti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi kenang-kenangan yang sangat berarti. Dan semoga kita tidak pernah lupa akan perjuangan yang sudah kita lalui kemarin. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendoakan, mensupport, dan selalu menyayangi kita semua. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu berusaha untuk selalu berdoa bareng-bareng agar kita bisa sampai di titik ini. Harapan saya buat teman-teman, jika nanti kita sudah bisa masing-masing, semoga masih tetap saling mendengarkan, saling mendoakan sama-sama. Untuk cerita perjalanan UTBK saya sendiri, adalah siswa eligible yang tertolak SNBP. Kita bertiga juga tertolak SNBP. Awal mula ceritanya itu pas setelah hari raya, setelah itu kita menunggu pengumuman. Akhirnya zong tiga-tiganya semua. Akhirnya yang inisiatif saya nggak di pagi hari saya dulu karena dari di suatu pagi hari ada nomor nyasar mau WA dan simpen pesawat lagi kamu sudah bilang Ben aku mau minta nomornya Bima. Benar jadi nomor Bima aku terus akhirnya saya kasih dan ternyata adalah itu mau silaturahmi sama temannya sama saudara. Dari situ mulai habis aku yang
saya kebetulan kayaknya nggak salah itu lucu mama dia bunga disuruh datang ke sini berdoa sama. Nah setelah itu setelah waktu berlalu akhirnya Panji disuruh ikut juga sama bunga. Alhamdulillah kita bertiga sekalian bertiga itu. Nah di situ kami kayak saling support, saling mengingatkan untuk bareng sholat tahajud, terus sholat taubat, terus sholat hajat, doa ngaji. Berapa hari ya kita lagi? hampir 1 bulan. Ada 1 bulan ya. Kita bisa berlanjut. Yang saya rasakan ketika berhijab itu sebelum saya berangkat awal-awal ada masalah di rumah, jadi ya agak berat, tapi alhamdulillahnya tenangkan sama rumah, jadinya agak alhamdulillah agak tenang gitu. Ketika masuk ruang ujian pasti deg-deg pasti, dan alhamdulillah ujian berjalan lancar. Setelah itu beberapa minggu berlalu, pengumuman pun tiba. Waktu yang saya ketika saya posisi saya itu ngajar di les. Nah saya tuh sambil nunggu murid-murid saya datang, saya mau buka ya nggak masih error, oh berarti ya udahlah tak buka setengah 4 aja. Akhirnya pas saya ngajar, saya iseng buka thread gitu, terus tutup, terus saya buka pelan-pelan dulu, ternyata masya Allah dapat barcode, lulus, alhamdulillah lulus. Dan di situ rasanya kayak nggak percaya, soalnya pagi yang saya uji itu skornya minimal 500 ke atas, dan nilai UTBK saya itu 482 aja. Itu aja perjalananku pas di BPK yang kayak darder. Kalau teman-teman gimana? Kalau sebenarnya awalnya aku adalah anak yang masuk eligible, tapi eligible tingkat akhir karena nomor bawah-bawah. Eligible pun itu karena saya sering berdoa sama Bunga, sering konsultasi sama Bunga, akhirnya saya masuk eligible. Setelah masuk eligible mungkin karena dari syaitan ya, saya ada rasa-rasa sombong, rasa percaya diri yang gimana ya, percaya diri tapi sombong gitu loh. Apa sih lolos? Aksen itu lebih molas mesti waktu. Terus kayak saya merasa saya itu nggak mungkin nggak lolos, mesti lolos sih. Terus habis itu kena juga dari TK karena peluang saya masuk di posisi juga besar, jadi semakin besar kepala. Lupa berdoa ya benar, lupa berdoa, lupa sholat. Jadi selama liburan itu saya full jalan-jalan. lupa apa kata Buma yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi saya nggak mengamalkan waktu itu, lupa tetap mengamalkan. Maaf ya Buma. Sudah dengan kesombongan tadi, terus ketambahan saya kan terkenal kalau di sekolah itu mulutnya itu agak tinggi ya. Mulutnya itu agak Sudah gitu. Setelah itu mungkin dibalik sama yang di atas ya, program pas saya ke atas kan. Setelah saya membuka SMBP waktu itu merah. Namamu itu nama pertama yang dikeluarkan kita. Ya, fun fact, nama saya adalah nama pertama karena peluang paling besar di sekolah yaitu saya. Saya melihat sendiri. Sebesar 87% paling besar. Itu pertama kali. Tapi merah, jadi percuma. Setelah itu saya kayak merasa, ya Allah, masukin ke tombol. Jadi ya Allah itu kurang salah deh.
setelah itu akhirnya hati saya kayak menyesal. Saya bilang kalau coba bercermin introspeksi diri, ternyata setelah berpikir semalaman introspeksi diri, ternyata memang akar masalahnya dari saya sendiri, kesombongan. Setelah itu saya selalu ke rumah, selalu minta arahan, minta doa. Saya juga merasa kalau saya memang salah, saya berdoa, saya bertobat ya. Akhirnya saya memperbaiki sholat juga yang sebelumnya saya suka bolong-bolong. Alhamdulillah sekarang 5 waktu. Alhamdulillah, masya Allah. Nanti kalau di Jogja jangan lupa. Oh siap. Yang sebelumnya itu sholat tahajud itu kayak sebulan sekali sama. Sekarang itu sering ya, sering banget. Dan kalau sholat tahajud juga selalu setelah sholat tahajud, sholat tobat sama sholat asar, sholat subuh, sholat duha. Alhamdulillah. Dan pertama kali juga saya sholat sambil, ya maksudnya tersentuh sampai nangis. Ada sholat apa? Ngaji juga, terus surat-surat yang diberikan rumah, surat yasin dan apa segala macamnya saya amalkan semua. Alhamdulillah. Tadi juga lebih tenang. Mulut saya juga nggak cetos-cetos lagi kayak dulu gitu. Alim. Juga beberapa hari kemudian saya tes UTBK. Saya sebelum tes UTBK itu minta maaf sama semua orang. Minta maaf kepada orang yang pernah saya sebut dengan perkataan saya maupun perbuatan saya berpamitan dengan mereka, saya mengucapkan minta maaf semua. Oh ya alhamdulillah UTBK lancar ya. Kayaknya banget Kak. Belum lancar. Saya berpamitan sama rumah juga untuk masuk ke ruang jadi lagi UTBK. Saya selama mengerjakan UTBK ya kayak mengerjakan ujian biasa, ujian tryout biasanya di sekolah tapi semua itu kayak lancar, semua lancar. Itu kan ada loading sebelum soal selanjutnya itu aku baca surat-surat di rumah. Jadi mengerjakan doa, alhamdulillah lancar sampai pulang pun lancar. Tapi dalam hati saya mengucapkan kayak sudah berekspektasi lebih, saya harus kayak ini, pokoknya apapun yang terbaik, apapun rezeki saya yang akan saya beberapa hari kemudian saya tetap mengamalkan rumah, tapi ya tetap kembali lagi. Aku nggak mau berekspektasi lebih dari kemarin. Sampai saya udah bikin plan kayak selama nggak lolos saya daftar mandiri, dan kalau mandiri nggak lolos saya kerja. Kalau buat gabian kayaknya kok aduh menyakitkan hati ya. Habis itu jadi pengumuman SNBP itu doa saya berubah guys. Karena saya sudah pinter dari sebelumnya meminta kayak apapun rezekinya minta di situ. Tapi kalau bisa ya diterima gitu. Terus saya hati jadi nggak terima nggak apa-apa. Yang penting rezekinya di situ. Waktu pengumuman itu sama kayak Veroni tadi error. Jadi nggak terima, ya udah deh. Kayak ya bukan rezeki. Saya juga kebetulan fundraisingnya itu udah daftar mandiri, udah bayar. Saya nggak saja ambil musik waktu itu, saya ambil teater. Jadi bilang tadi nggak apa-apa. Waktu itu saya tinggal sholat. Setelah menyelesai websitenya error, saya sholat asar. Kalau sholat asar kayak ya Allah, apapun lah yang terbaik, apapun jalan terbaik. Kok tiba-tiba nama saya itu teriak dari belakang, ya Allah gitu. Saya langsung lari, padahal itu masih kira kedua itu sholat asar itu.
lihat rekodnya aja, lihat gitu kan, isi loh, ya apa iya, Dek para dek nang sholat. pokoknya sholat kan, ya Allah, langsung nyempet kabeh, Ya Allah. Enggak. langsung tuh ya Allah, apa ya? Ya benar. Setelah itu langsung saya mengucapkan yang syukur dari umat itu setelah sejumlah 7 kali ya Mbak. Mengucapkan itu tangannya masih gini. Saya masih gini. Teman-teman saya itu pada menghubungi telepon semua gitu. Gimana saya sedang masih bingung. Ini prank apa enggak gitu. Saya lock tapi saya nggak percaya lolos. Saya lock saya upload lagi. Biru. Oh ya barcode biru kan. Saya pasang ke XW buat mengabari maksudnya biar gak satu-satu gitu kan. Kakak saya itu ngejar sampai kontaknya bunga saya ngabarin itu bingung. Aduh ini apa gitu. Tapi alhamdulillah kayak gimana ya. Aslinya kalau isi kan fokusnya memang susah ya. Susah kan itu. Kemarin SNBT nominalnya ada 1.000 lebih yang diambil cuma 13 jadi kan ya udah gitu kan. Saya berterima ya Allah. Dan isi adalah setahu ya isi itu universitas seni terbaik Iya, di nomor Indonesia. 1. Dan bahkan setelah saya ke Jogja kemarin, saya ya Allah bermimpi. Iya, saya tuh gelok lihat ini lihat tuh punya isi itu kayak nggak mungkin. Tapi saya juga punya rumah ya Allah. Saya juga merasa nggak enak sama buang soalnya saya kalau telepon itu usrik kan apa video saya itu rusak masukkan air jadi nggak betul ya Buma. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sama Buma setelah membantu saya dari awal kelas 10 dari saya berangkat kelas 11 saya tapi selalu dibawain sama Buma. Kelas 12 juga dibantu dibantu SNBT loh. Kan keren terus habis itu saya juga terima kasih buat Velonnya Akila sebagai teman seperjuangan saya. Semoga dengan pilihan kalian diterima di kampus kalian masing-masing semoga menjadi rezeki dan menjadi jalan membuka meraih cita-cita yang diinginkan. Sudah kenapa dong? Jadi saya dapat UTBK hari kedua sesi 2. Iya, ngantuk-ngantuknya itu. Jadi saya berangkat ke Surabaya itu subuh jam 8 sudah sampai sana. Itu saya buat ngaji, sholat duha, sama ya doa-doa gitu. Terus itu saya tinggal tidur sebentar sampai nunggu zuhur. Habis zuhur itu setelah sholat saya langsung ke atas. Waktu itu di lantai 4 itu RB. Saat mulai registrasi, itu saya sudah kayak mimpi gitu. Ternyata aku bisa sampai di titik ini. Soalnya kemarin memang kayak udah mau nyerah, udah aku gak mau ini karena takut dulu Pak. Tapi ternyata bisa sampai situ. Di situ waktu mau mengerjakan soal itu membaca surat-surat yang diberikan oleh Buma. Saya juga berpamitan kepada Buma sebelum masuk ruang ujian, meminta doa dan juga meminta restunya. Saat mulai mengerjakan, jujur di situ saya nggak ada rasa ini kan banget gitu, ya takut tapi ya udah takut tapi ya wes lah gitu. Waktu mulai mengerjakan, nggak bisa itu ya udah saya lewatin gitu. Saya aduh ini gimana sedih nggak bisa bingung mau nangis itu enggak. Ya udahlah itu dilewatin dulu. Terus waktu
Jadi apa itu nggak tahu, soalnya langsung di next gitu. Terus setelah keluar dari ruang TBK, saya langsung WA mama saya, nggak bisa deh, soalnya aku nggak bisa mengerjakan ini semuanya. Terus saya juga bilang ke rumah, soalnya 19 kali, saya nggak tahu, saya pasang gitu. Terus setelah dari situ pulangnya ke sini malam, sampai rumah itu saya bilang lagi ke mama, "Ma, ini gimana? Tadi aku ngerjain itu bisa nggak bisa, tapi banyak nggak bisanya gitu." Terus besoknya itu telepon sama Bunga, dia kirim lagi sama Bunga, dan tetap berdoa, sholat seperti yang dilakukan sebelum UTBK. Waktu berjalan, oh ya, selama menunggu surga itu, saya kan anaknya itu gak bisa diem di rumah, pasti kayak ngajak teman main setiap hari. Tapi semenjak UTBK sampai pengumuman UTBK itu saya gak pernah keluar main sama sekali. Kalau teman saya ngajak main, nanti aja aku masih nunggu UTBK gitu. Jadi saya gak pernah keluar rumah sama sekali. Di rumah sudah cuma main HP, tidur, berdoa, dan tiba aja. Terus tiba harinya ketika saya berbuka itu timbul rasa sangat takut, dan aku bisa nggak ya, soalnya memang UM itu kan terkenal ya, pendidikannya itu lumayan ketat. Ya makanya saya waktu SSBT juga ditolak sama UM. Jadi kayak saya tuh minder banget, aduh aku cuma milih 3, kalau misalnya 3 itu terima gimana. Saya malah juga udah bilang kalau misalkan memang PTN gak terima, langsung ke PTS, langsung mandiri PTN gitu. Tapi dalam hati kita saya tuh pengen gitu loh ke PTN, apalagi Malang. Pengen Malang ya sebenarnya. Malangnya tak Malangnya nggak ada. Terus waktu buka rumah itu saya ditemenin teman saya. Terus itu saya udah bilang, nanti kalau misalkan aku nggak keterima gimana ya. Terus teman-teman saya itu bilangnya, udah positif thinking aja dulu. Terus saya itu nggak langsung buka di jam itu, jadinya yang ngalamin error. Saya buka itu hampir jam 4. Ketika kayak hati itu udah menentukan diri, oke, apapun hasilnya aku terima gitu. Sambil nunggu teman-temanku yang lainnya, setelah teman-temanku kirim hasil, aku kayak pengen buka tapi takut gitu. Terus waktu dibuka, aku tuh gak langsung lihat layar HP, jadi layar HP itu aku zoom. Kalau misalnya ini ada batok, berarti keterima. Kalau ada batok beda ya. Ya udah. Di situ aku masukin nomor berapa itu bener-bener kayak tremor banget gitu. Di situ ternyata waktu dibuka ada batoknya. Saya bener-bener kayak saya itu ngerasain itu bingung sampai malam, kayak ini beneran gak sih, itu bisa buka berkali-kali gitu loh, ini beneran aku keterima. Situ besoknya setelah lihat skor, ternyata skornya selesai teman-teman. Ya itu sangat-sangat keajaiban ya, karena kalau dinilai juga sebenarnya gak masuk. Sebenarnya nggak masuk ya. Soalnya kita berpikir bahwa biasanya kan kalau SNBT lesnya itu kita berbulan-bulan ya. Iya, kita cuma 1 bulan, itu tuh gak setiap hari, cuma kadang ketemuan. Banyak nangisnya daripada lesnya ya. Kalau aku malah bilang, dari biasanya sama sekali cuma itu kayak kok bener-bener belajar mandiri, tapi ya alhamdulillah aja. Memang kerjanya sudah bisa juga kita poinnya juga nggak terlalu besar tapi bisa tembus PTN. tapi yang bukan dari kemarin itu waktu aku lihat pengumuman di Indonesia kan, seni juga itu nilai paling tinggi itu 487. Kaget aku. 487. Itu nanti sih. Lah iya makanya maksudnya kan biasanya kalau tes BPK listnya kan susah berbulan-bulan. Ini sebulan aku sama teman enggak aku kok jadi sampai ini gitu. Kita jadi normal ya.
menggandung jejak berjuang, mengalir dalam naga perjuangan kemerdekaan dan bangsa. memperkenalkan bersama Yoges Papa. Saya harap untuk kedepannya sampai kita juga sampai kita kerja, udah berumah tangga,